Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali boleh berjumpa dalam episode Lentera Malam 17 November 2021 pada malam hari ini. Saya dari Gedung Jemaat Rantepao menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat malam dan apa kabar bagi kita semua? Kiranya kita boleh terus dalam keadaan yang sehat dan kita boleh terus menikmati akan sukacita yang asalnya daripada Tuhan Yesus. Senang rasanya pada malam hari ini kita boleh kembali dipertemukan dalam Lentera Malam. Kita bersama-sama akan bersekutu bersama pada malam hari ini melalui firman-Nya yang akan ditaburkan oleh hambanya Ibu Pendeta Tabita Manggawa dengan tema Kristen tapi bukan pengikut Kristus. Shalom, selamat malam Ibu Pendeta. Selamat malam juga, Dek. Apa kabar, Bu? Luar biasa baik. Ya, puji Tuhan, boleh terus diberikan kesehatan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini juga kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita bersama dengan saudari kita Jeniarti J. Sanda sebagai penyanyi kita pada malam hari ini dan Gabriela Raistin yang mengiringi kita pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman. Apa kabar? Ya. Kita bersyukur kita boleh terus dalam keadaan yang sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih pada malam hari ini, untuk kita yang rindu untuk menyampaikan pokok doa pada malam hari ini yang akan kita doakan bersama, boleh memberikan pokok doa di kolom komentar pada saat ini, atau dapat juga mengirimkan pokok doa melalui hotline Solideo Rantepao di 0822 1913. Bapak Ibu Saudara-saudara boleh mengirimkan pokok doa melalui SMS atau melalui via WhatsApp. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada malam hari ini mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita menyiapkan seluruh kehidupan kita pada malam hari ini untuk kita sama-sama memulai ibadah kita pada malam hari ini dan kita mendengarkan pujian Gembala Baik Bersuling nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan nyawanya. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar.
Baik, kita siapkan hati kita untuk berada di sekeliling firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang saya telah persiapkan dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tiada kata yang paling indah patut kami persembahkan kehadirat-Mu yang kudus ya Allah Bapa di sorga. Selain ucapan syukur limpah terima kasih, tuntunan kasih setia Tuhan tidak pernah lekang dalam hidup kami. Hingga pada malam hari ini dimungkinkan lagi bersama-sama sejenak di sekeliling firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman yang tidak terbatas. Sehingga dari dalam firman-Mu inilah hidup kami dibaharui dari hari ke hari. Firman-Mu menjadi terang pada jalan hidup kami untuk semakin berkenan di hadapan-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Allah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus firman hidup, kami sambut dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat 2 menjadi penekanan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya memberikan tema Kristen tapi bukan pengikut Kristus. Kristen sering hanya menjadi sekedar suatu identitas bagi seseorang. Maka setiap kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kita Kristen orang yang terhormat menjadi pengikut Kristus? Jangan-jangan kita pengikut dunia. Karena identitas yang jelas dapat dikenal semua orang. Kalau kita baca Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26, di sana dikisahkan orang-orang Kristen dianggap unik, dianggap aneh di tengah masyarakat kafir, di tengah penyembah banyak Tuhan atau politeisme. Bagi orang Antioquia saat itu, orang Kristen itu lain. Orang Kristen tampak terlalu sopan di tengah kehidupan yang sangat vulgar dan borjuis. Hanya memikirkan kemapanan dirinya sendiri. Nah, ketika kita berani menyebut diri sebagai orang Kristen, tugas dan tanggung jawab kita untuk menjadi orang terhormat, menjadi pengikut Kristus. Tentu kita memikirkan seperti apa, bagaimana gaya hidup kita, apakah sesuai dengan
kebenaran atau kehendak Allah. Karena mengikut Kristus berarti mengikuti jejak-jejak Kristus. Ya, katakanlah seperti orang yang berjalan, orang yang duluan di depan kita, lalu kita yang di belakang mengikutinya. Kalau ada yang menyimpang ke kiri atau ke kanan, itu bukan lagi pengikut. Jadi pengikut Kristus berarti siap berbeda dengan orang di luar Kristus. Nah, pertanyaan pentingnya, dalam hal apa kita berbeda? Bukan soal lahiriah, bahwa setiap tampil beda sanggulnya, setiap tampil beda model pakaiannya, beda model sisiran rambutnya, atau setiap waktu mau gonta-ganti pasangan. Bukan itu yang dimaksud. Tapi beda dalam kualitas iman, etika, dan moral. Siap berbeda dengan orang yang bukan Kristen. Seperti kata firman Tuhan ini, kita berubah sehingga tidak sama dengan dunia ini. Kita berubah karena pembaharuan budi yang dikerjakan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk mengerti apa sih maunya Tuhan? Apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Pertanyaan pentingnya ialah siapakah kita menjadi tidak sama dengan dunia ini? Siapakah kita yang mampu bertarung, menunjukkan kualitas iman, kualitas etika, dan kualitas moral kita? Apakah omongan kita bisa dipegang orang? Apakah kita konsisten dengan prinsip-prinsip iman yang ada pada kita? Apakah kita mampu mengekspresikan iman yang ada pada kita? Cinta kasih yang ada pada kita? Apakah kita mampu tidak membalas kejahatan yang dilakukan orang lain kepada diri kita? Mampukah kita berbagi berkat di tengah gelombang zaman ini, di mana zaman ini dipenuhi dengan sifat materialisme, sifat hedonisme? Misalnya ya suka-suka traktir teman padahal itu hasil tipuan. Ya lebih baik mari kita memiliki gaya hidup minimalis, sederhana, apa adanya. Jangan kita mengikuti hawa nafsu, memiliki sifat serakah sehingga menghalalkan segala cara untuk meraup sesuatu yang menguntungkan diri kita sendiri. Mampukah kita untuk tidak menjual penderitaan orang lain demi mendapatkan uang? Mampukah kita menerima konsekuensi berat demi berdiri di atas kebenaran, di atas keadilan, di atas kehendak Kristus? Tidak mudah. Bahwa menjadi pengikut Kristus tidak mengimingi orang lain dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Walaupun kita masih berada di dalam dunia.
Tetapi bagaimana kejujuran batin kita, gaya hidup kita, karya nyata dalam kehidupan kita, supaya orang lain tahu siapa kita. Dan akhirnya mereka juga berkata, aku pun mau jadi pengikut Kristus. Walau kita tinggal dan berada dalam dunia, tetapi sesungguhnya kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Sama seperti ikan di laut, walau ikan tinggal di dalam air asin, tetapi tubuhnya tidak asin selama hidup. Nah, yang dimaksud dunia oleh Rasul Paulus di sini adalah jalan hidup yang jahat, yang berdosa, yang tidak sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi di sini Rasul Paulus bukan hanya menunjuk ke perbuatan-perbuatan duniawi saja, tapi menyangkut pola pikir, sudut pandang, dan kepercayaan yang bertentangan dengan firman Allah. Kita diperintahkan tidak hanya agar tidak berbuat jahat, tetapi juga jangan mempunyai cara pikir yang sama dengan dunia. Kita perlu waspada dengan pengajaran yang hanya menekankan suatu pengajaran tapi melupakan yang lain. Misalnya pengajaran tentang Injil kemakmuran dalam tanda kutip, yang mengatakan bahwa kalau kita mengikuti Yesus pasti bisa kaya raya, atau pengajaran yang menganggap orang yang sakit pasti karena berdosa. Yang benar adalah kita harus memahami Injil secara utuh dan menyeluruh, komprehensif. Injil yang berpusat pada Kristus, bukan pada manusia. Jadi jangan menjadi serupa dengan dunia ini juga dapat berarti jangan menjadi sekuler. Sekularisme terjadi di mana segala pemikiran, perbuatan, rencana, perjuangan, dambaan manusia hanya memperhitungkan hidupnya selama di dunia ini saja, lalu mengabaikan dampak kekalnya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan sampai realita zaman, daya tarik suasana dunia yang sangat kuat, sehingga begitu banyak orang yang gelap mata terhadap glamour kehidupan. Akhirnya menyangkali kejujuran, menginjak kebenaran, melumpuhkan kasih sejati Kristus hanya demi sebuah hal yang mengenakan sesaat, hanya demi sebuah jabatan, hanya karena jodoh sehingga meninggalkan imannya atau kenikmatan sesaat. Hati-hati saudara-saudara. Karena ketika kita menyambut Kristus, mengubah kehidupan kita, lalu kita menyebut diri sebagai seorang Kristen, bukan karena lahir dari keluarga Kristen, karena di KTP saudara dan saya Kristen, tetapi apakah kita sungguh-sungguh mengikuti jejak Kristus, yaitu menjadi berkat dan membawa perubahan bagi dunia, dan agar dunia ini dipenuhi kemuliaan Allah. Itulah
panggilan kita, panggilan saudara-saudara dan saya. Setiap hari kita harus bisa berubah dunia kita dan sesungguhnya kehidupan kita terus membawa berkat bagi sesama. Jangan jadikan dunia yang merubah kehidupan kita, tetapi hidup kitalah yang sejatinya merubah dunia ini. Agar kita menjadi tidak serupa dengan dunia. Untuk itu firman Tuhan memberikan solusi. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Agar supaya kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Roh Kudus Tuhan menolong dan memampukan kita untuk berjalan seiring dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada malam hari ini, yang menjadi penguatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Terkadang kita sebagai orang Kristen, kita hanya menjadikan kekristenan itu sebagai status kita. Kita tidak mendalami apa arti dari iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kita terkadang lebih cenderung untuk mengikuti keinginan-keinginan daging kita dan melalaikan akan kehendak Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita untuk benar-benar menghidupi akan firman Tuhan dalam setiap langkah dan kehidupan kita, sehingga kita benar-benar menjadi pengikut Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa. Kembali kami mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang rindu untuk kita dukung dalam doa pada malam hari ini. Silakan memberikan pokok doa melalui kolom komentar live chat pada malam hari ini, atau melalui hotline Solidio Orante Pao di 0822 1913. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita berdoa pada malam hari ini, kita akan mendengarkan pujian, yaitu Kaulah Harapanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku,
lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita satukan hati kita dalam doa syafaat ini. Ada beberapa saudara-saudara kekasih kita yang sedang dalam keadaan sakit, dalam berbagai harapan, dan juga di tengah berbagai pergumulan yang lain. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami tunduk diri di hadirat-Mu yang kudus. Namun hati kami tertuju kepadamu. Kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini, dimungkinkan sejenak untuk menyembah-Mu, memuji, membesarkan nama-Mu. Terlebih kami sudah boleh mendengarkan dan merenungkan sebagian firman kebenaran-Mu. Untuk mengajak kami selalu menyadari identitas kami sebagai pengikut Kristus, karena kami sungguh telah menerima anugerah keselamatan di dalam Dia yang mengubah setiap aspek hidup kami dengan tujuan yang mulia. Kiranya kami dikaruniai hikmat dan kemampuan untuk terus tekun dan setia dalam hidup yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan, untuk tidak serupa dengan dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kepadamu saat ini bersama-sama kami membawa seluruh perkara kehidupan kami. Suka dan duka silih berganti kami alami, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam segala keadaan hidup. Demikian pergumulan beberapa saudara-saudara kekasih kami, antara lain Ibu Eris Natalia Pabate, Ibu Yakolina Palamba di Palopo, Bapak Herman Sinda di Makassar, Bapak Pendeta Seth Betoni di Makassar, Mama Abe di Makassar, Mama Andre di Kupang, Ibu Rio Ritapakan sekeluarga, dan mungkin masih ada saudara-saudara kekasih kami yang lain yang tidak kami ketahui keberadaannya, apakah di rumah ataupun di rumah sakit dimanapun mereka berada. Kami sungguh percaya Engkau menjangkau Tuhan. Engkau memperhatikan kehidupan mereka. Setiap pergumulan, sakit penyakit, tetesan air mata, Tuhan lebih tahu kondisi, keadaan yang dialami oleh beberapa kekasih-kekasih kami. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Terlebih mohon Tuhan kuatkan mereka untuk dimampukan menghadapi realita hidup yang berat. Namun Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Bapa di sorga, juga ada 34 orang dalam perawatan dalam warta jemaat. Mohon pemulihan-Mu ya Tuhan. Beberapa kekasih-kekasih kami yang sedang dalam perjuangan untuk persiapan tes CPNS kedua.
Emanuela Trisa Omega di Mamasa, Inne di Papua, Dwi di Morowali mengikuti tes tadi pagi, dan mungkin masih ada yang lain dalam perjuangan yang sama. Kepadamulah kami meletakkan segala harapan kerinduan kekasih-kekasih kami ini. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan perkenan-Mu, membukakan jalan bagi mereka menggapai harapan cita-cita masa depan yang lebih baik di masa yang akan datang. Juga saat ini kami berdoa untuk harapan dan kerinduan di tengah keluarga Leni Agustina. Kiranya dikaruniai keturunan. Ya Tuhan, Engkau memberkati kandungan dari saudara kekasih. Engkau mendengarkan segala harapan dan doa mereka, kerinduan mereka. Engkau nyatakan ya Tuhan, sesuai dengan rancangan-Mu yang indah di tengah kehidupan rumah tangga saudara kekasih kami. Kami berdoa untuk kakek dan nenek Delviani Miliana balik di Padang Sapa. Tuhan kuatkan dan teguhkan iman kedua orang tua kekasih dalam menjalani masa tua yang Tuhan anugerahkan. Tetap kuat dan berpengharapan dalam Tuhan. Kami berdoa untuk berbagai kejadian, fenomena alam yang sangat berdampak bagi orang yang ada di sekitarnya. Bencana alam yang terjadi di berbagai tempat, khususnya di Toraja Utara dan Tanah Toraja. Di mana-mana ada banjir, tanah longsor. Ya Tuhan, ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu kami menyerahkan seluruh keadaan ini, kehidupan kami, sehingga mampu melihat fenomena alam yang terjadi, bahwa itu semua seizin dengan Tuhan, dan juga menyadarkan kami untuk terus berbenah diri, menyadarkan akan tugas dan tanggung jawab kami terhadap ciptaan. Kiranya kami pun menyadari tanggung jawab kami memelihara alam ciptaan Tuhan yang ada di sekeliling kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudari Martina dalam pergumulan. Bahkan saudara-saudara kekasih kami yang lain yang sedang dalam pergumulan masing-masing. Kiranya Tuhan hadir memberikan kami jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang kami alami. Karena kami tahu, kami percaya bersama dengan Tuhan semua bisa kami alami. Semua hal dapat kami atasi dan akhirnya kami mengerti di balik semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami ada rencana Tuhan yang indah. Untuk kami maknai dalam kehidupan ini, kiranya kami dimampukan untuk hanya bergantung kepada-Mu saja. Kami bawa seluruh keberadaan hidup kami malam hari ini ya Tuhan. Jikalau sebentar kami akan beristirahat, Tuhan menyertai kami, melindungi, menjaga kami sehingga malam ini menjadi bagian kehidupan kami menyambut hari esok dengan segala kebaikan yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Engkau pulihkan bangsa kami dari pandemi ini.
Pulihkan bumi kami ini ya Tuhan. Bapa di sorga, ke dalam tangan kasih-Mu lah kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun di hadapan hadirat-Mu. Kami mohon Tuhan terus melawat kehidupan kami, menuntun kami. Sehingga kami dimampukan untuk senantiasa berjalan di atas rel kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini pengharapan kami. Penyerahan diri kami kepadamu, kami mohon ampun atas segala dosa kami. Agar jangan menjadi penghalang untuk menerima semua yang baik yang Tuhan akan curahkan dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus Kristus itulah Tuhan, kekasih jiwa kami, juru selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa, berserah, senantiasa mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Lentera Malam pada saat ini. Saya mewakili tim Solidio Rantepao Channel mengucapkan terima kasih kepada segenap tim multimedia yang memfasilitasi kita pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman PPGT yang boleh memimpin kita pada malam hari ini. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang selalu setia bertumbuh bersama melalui Lentera Malam pada malam hari ini. Biarlah kita boleh terus dikuatkan dalam menjalani kehidupan kita. Dan pada malam hari ini saya akan menyapa kita semua. Puji Tuhan, pada malam hari ini ada 89 orang yang mengikuti ibadah melalui Lentera Malam. Ada orang tua, saudara kekasih kita, Yasolina Pamean, Niko Palinggi, Reinhard Prasetyo, Asrin Pontolondo, Esra Jenny, Nelly Paliling, Freddy Balapadang, Hendrik Lebang, Napi Tupulu, Bertin Gasong, Rosdiana, Martina Sampekombang, Sardis Paturanan, Rafika Nendrit, Yudi Antang, Leni Agustina, Delviani Meliana Balik, Marta Deli, Daud Barung, Hiskianus Simak, Stepanus Sape, Luther Ramba, Triani Simpan, Sarce Palangiran, Eris Natalia Pabate, Arelrel, Nelly Paresa, Rio Rita Pakan, Dadang Randa, Ferry Layuk, Ria Parinding, Matelda Albertin, Abigail Bidang, Yervis, Kristina Maroko, Dina Pairunen, Yusniati Topadang Turualo, Krisnawati, David Elilambe, dan Hermin Bane Parimpung. Sungguh luar biasa kesetiaan kita pada malam hari ini yang boleh tetap setia dari awal hingga berakhirnya ibadah kita pada malam hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sampai bertemu kembali di Lentera Malam episode 19 November 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah yang hanya di Solidio Rantepao Channel. Dan saya Feby
selaku host pada malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban